sifatnya ganas, ada yang sifatnya ringan tuh kayak jamuran gitu kan bisa juga ketularan. Apa sih? Wah ini apa nih yang paling Ini apa nih hewan apa? Ada beberapa oknum gitu ya, yang harusnya hewan itu liar, hidup bebas di alam tapi dipelihara. Nah nih bro, kemarin kawan kita ada yang katanya ngawinin kucing apa ngawinin apa gitu tuh. Tapi apaan? Kucing katanya. Iya. Dia di pet shop dulu katanya. Siapa kayak? Temen lu juga itu. Tawa bayi lu. Tawa bayi lu mah. Tujuannya apa tuh ngawinin? Nah, kalau pengen tahu mah mendingan tanya aja nih. Ini kawan kita juga nih. Ngawinin apa dia? Ngawinin kucing. Oh, kucing kawinin. Kucing apa? Kucing garong kayaknya itu pengen dikawinin. Karena nyolong ikan katanya. Kucing kawinin sama dia? Iya, ada itu. Kesian. Agak mencong emang kadang. Lu gila kali. Emang kadang gue bilang kan, dosa lo. Selagi masih ada cewek, ngapain kucingnya lu kawinin? Gue bilang gitu. Dianya marah bun. Itu makanya kan dia nggak japri gua habis itu kan. Salah katanya. Aneh juga ya kucing kawinin. Goblok orang. Orang gue bilang, lo anak lo gadis, gue bilang gitu, jangan kucing yang lo kawinin. Gue bilang gitu, nggak mau japri gue lagi, sekarang dia. Iya, bagus nggak japri gua. Gua juga bingung. Mungkin jadi saksi kan mau japri lo. Jadi saksi kan bingung ya kan? Iya. Oh ya masalah anabul nih ya kan, temen kita ya kan dokter Dokter siapa ya? Aran Nahri Maulana. Ngaco nih. Nama orang jangan lu DMMD, jangan. Dokter hewan Maulana Araniri. Oh, oke. Apa kabar nih Dokter Maul? Baik. Lu belum opening nih. Hah? Oh iya, kayak opening dulu kayak. Opening dulu lu, opening bro. Oke. Banyakan ketawa lu bro. Ngaco. Ini gara-gara kawin nih anjing. Si Mujan soalnya bro. Udah opening dulu tuh. Oke, balik lagi nih sama gua Bruno. Gue Cukai. Kita nongkrong di Bentop. Bersama Dokter Maul nih. Terus kan biasanya kayak gitu. Ya beda nih karena gara-gara kawin kucing ini. Gara-gara Iya. temen gua ngawinin kucing nih. Itu ngaco jadinya temen gue nih. Oke, gimana Ul? Aduh. Apa nih? Gimana? Sehat hari ini? Sehat dong. Kalau nggak sehat sih, kayaknya diinpus deh. Kalau nggak sehat diinpus deh kayaknya. Gimana sekarang kabar lo nih, apa kesibukan lo sekarang apa nih sekarang nih Ul? Sekarang gue praktek. Praktek? Iya. Praktek. Nggak mal kan? Praktek aja. Nggak, bagus. Prakteknya nggak di mall. Oh di mall, bukan malpraktek. Ada punya klinik sendiri kah apa gimana? Ya sekarang gue ada klinik di Tol Iskandar. Oh di Depok juga masih. Tapi gue juga kerja di salah satu rumah sakit hewan di Jakarta. Rumah sakit hewan. Berarti dokter hewan nih. Dokter hewan. Lu dulu dokter hewan ngambil S1-nya di mana itu? IPB gue. Oh di IPB. Barengan sama Winda, anak Bento juga. Oh sama Siti Winda. Tuh. Kenal nggak lu Brun? Nggak tahu. Sama gue sama Winda, dia kagak kenal gue juga kagak kenal dia kan. Terus kita ketemu. Terus kenalan di IPB. Gue Maul, gue Winda gitu. Gue dulu Bento lah, sama kita Bento dulu tapi kagak tahu. Sama-sama kagak tahu. Oh iya begitulah emang kadang-kadang kita zaman SMP kan kayak mukanya kan lucu-lucu pas udah kuliah. Lebih ke amit sih. Bukan ciut lagi. Bukan cute lagi. Dia kan sekelas sama kita bro dulu di 36. Iyalah. Iya. Tapi dia nggak tahu deh gue. Dia tahu apa enggak dia 36 apa bukan. Mesti tahu lah. Kan kita kan berbekas ya. Iya tahu lah gue.
Ya maksudnya memorinya berbekas. Masih terngiang gitu. Iyalah. Ini apaan yang Dokter Maul inget nih dulu pas di SMP nih, apalagi di 36 nih. Itu yang waktu pas kita apa ya? Yang Cabut bareng. enggak yang praktek itu loh, prakteknya Tata Boga. Burama itu dulu apa gitu? Oh, drama. Drama, tuh. oh iya. Drama bahasa. Latihannya di rumah Ayas tuh. Iya, iya bener. Gue pakai kebaya kan. Pakai kebaya. Kita pakai masih ibu PKK kan. Enggak, zaman itu lu lebih ke Dini Towo jadinya ya, kayak kebaya gitu ya. Lah abisnya gimana ya kan? Semua Sebenarnya nih, ibu-ibu kan kita PK sederetan semua. semua, Iya, kita kena semua aja. Iya, pakai kebaya semua kita. Udah kayak boti-boti. Kalau sekarang mah boti ya. Iya. Kayak penghuni Taman Lawang. Ada aja kelakuan Burama itu ya. Tapi kagak suruhan Burama itu, kita sendiri yang ide bikin. kita ya. Iya. Kan? Kita cuma suruh bikin drama aja sebenarnya. Iya. Tapi terlalu drama banget gitu kayaknya. Mendalami. Amit. Amit-amit aja. Maul 36, apalagi nih Maul nih yang diinget nih dulu pas SMP nih. Apa ya? Sebenarnya sih kalau kalau pas yang SMP ya, gua tuh sebetulnya kalau jatuhnya ya apa ya? Kalau Jangan jatuh kalau bisa mah. enggak kan, kalau lu lihat nih bintang tamunya Bentok nih sebetulnya Iya. itu kan orang kagak sekelas juga kenal lah ya. Iya, Siapa yang nggak betul. kenal Maradona gitu kan. Betul. Kalau gua nih orang sekelas aja belum tentu kenal sama gua. Enggak, gua kenal. Karena kerjaan gua tuh cuma dari kelas, kantin, terus balik lagi kan ke kelas. Kelas. Udah Pulang. Pulang. Kalau enggak Nongkrong enggak. Oh, tapi nongkrong dia bro, sempat kita ajak ngeband. Iya, Oh iya, kita pernah ngeband ya? Di ngeband dulu. Cabut. Cuman lebih ke ngerusakin alat band orang kayaknya deh. Iya. Ngebencong. Gitu aja sih. Tapi ya apa ya? Ya paling yang berbekas ya pas kelas 3 itu ya kegiatan kita yang biasanya ngumpul di rumah Ayas tuh. Oh, Nah itu dia, lu dulu pas SMP itu kan takut gitu loh sama anjing. Nah Iya, kenapa sama jadi anjing Ayas ya dulu ya? milih dokter hewan gitu Iya, loh? bener. Dia nggak mau nyamperin Kagak Ayas. mau, tahu gua juga takut. Ini nggak dia Semua buat. ini nggak ada yang berani kali pas apalagi Maunya anjing pindah. Ayas galak, coy. Iya, makanya. Si Kumil tuh. Iya, Kumil. Iya. Iya. Kenapa itu? Jadi ceritanya tuh sebenarnya pas gue SMA. Pas gue SMA tuh sebetulnya kan kalau waktu pas SMP kan cita-cita gue masih jadi pilot lah. Oh, Cita-cita cool. zaman dahulu kala kan. Tapi kan gue sadar tuh tinggi gue ya segitu ya ala kadarnya. Ya kan masih SMP juga ya segitu. Nah, jadi pas SMA tuh gue berubah tuh jadi cita-cita yang mainstream yang kedua tuh gue mau jadi dokter. Pure dokter Pure dulu dokter, aja. dokter orang nih pas kelas 1. Nah, sampai kok kayaknya susah ya masuk dokter ya. Pertama masuknya susah, terus biayanya juga lumayan kan. Luar biasa. Pas kelas 2 tuh gue konsul lah sama guru BK di situ tuh di Swiss dulu. Lebih ke kasus apa emang Enggak, konsul? konsul aja, konsul. Kirain kasus ke BK pas, ya kan? Pas konsul di situ tuh dia ngasih tahu kenapa kan ada itu tuh ada tes psikotes Iya, gitu. psikotes. Nah, dia bilang tuh gue emang cocok tuh di medis kata dia. Kamu tuh emang cocok nih di medis. Terus gue bilang, tapi saya kayaknya nggak pengen jadi dokter orang bu gitu kan. Saya sih gue, gitu. kenapa kamu nggak jadi dokter hewan aja? Itu jarang nih yang jadi dokter hewan di Indo nih. Sekarang kan masih cuman ada 5. Dulu pas zaman kita masih SMA tuh baru 5 fakultas kedokteran hewan di Indonesia. Jadi baru masih dikit 5 tempat. banget gitu. Ya jadi lulusannya tuh masih sedikit, masih banyak lapangan kerjanya. Terus gue pikir-pikir, ya juga ya kenapa nggak jadi dokter hewan ya? Karena profesi yang belum ada tuh di keluarga gue belum ada. Gitu. Dan gue pun belum ada bayangan mau jadi apa gitu, nggak ada gambaran mau jadi apa. Tapi dari gambaran yang dikasih guru BK, dia ngasih tahu tuh ini bisa kerja kesini. Oh yaudah deh. Akhirnya dari situ gue fokusin untuk jadi dokter hewan. Jadi tryout tuh gue misinya FKH. Cuman dulu gue karena IPB itu passing grade-nya lumayan tinggi, ya gue sadar diri lah, nggak pinter-pinter amat kan ya. Jadi gue milihnya tuh pengennya di Udayana di Bali tadinya gitu kan. Udah tryout gitu, terus tiba-tiba ya namanya rezeki ya, tiba-tiba
sekolah gue tuh dapat undangan USMI. USMI tuh kayak MDK dulu kan. Nah, dapat undangan USMI yang dari IPB yang 2 tahun sebelumnya tuh nggak ada. Karena 2 tahun Sempet nggak ada. Sempat nggak ada karena sekolah gue lagi kena hukuman gitu loh, gara-gara ada kakak kelas gue yang dapat tapi nggak diambil gitu. nggak diambil. Jadi kan 2 tahun nggak dapat tuh undangan. Nah, baru pas angkatan gue dapat, ya udah dapat IPB, ya udah gue daftar aja, keuntungan kan, kalau dapat gitu kan. Ternyata dapat, lolos. ya udah kayak jalannya udah diarahin aja gitu dari kelas 2 pengen gitu, manifestnya udah pengen jadi dokter hewan, nyarinya dokter hewan. Tadinya nggak kepikiran buat masuk IPB karena passing grade-nya lumayan bagus, tapi ternyata dapetnya malah yang IPB yang paling bagusnya. Bagus. Itu kayak rezeki. kayak masuk IPB kedokteran hewan. Atasi ketakutannya itu loh. Lu kan takut nih banget sama anjing nih. Dulu, iya, tapi pas udah masuk FKH tuh mau nggak mau kan lo harus beraniin. Ternyata tuh anjing tuh nggak sehoror itu. Kalau zaman dulu, dia gitu ya. kalau zaman dulu kan karena kita kan nggak tahu ya, borong-borong mau megang anjing aja kan udah bukan masalah takutnya juga, najisnya juga udah pikiran dulu kan. Nah, ternyata pas gue masuk FKH tuh ternyata, oh anjing tuh nggak sehoror gitu. Ternyata banyak nih anjing yang baik gitu kan, yang nggak langsung ngegigit Yang gitu. katro, ya Nah, dari situ tuh baru mulai berani akhirnya sama anjing. Lain langsung. Anjing sayur. Yang anjing kacau digetak. Yang gitu ada. Ya, tapi yang galak mah juga ada. Tapi kan kalau galak kan kita kan belajar nih, dia udah tanda-tanda nih kalau udah pengen nyerang, pengen ngegigit itu kan udah ada tanda-tanda. Terus kan ada perlindungannya, dia pasang brongsong gitu kan, biar nggak ngegigit, terus pakein kolar gitu kan. Nah, brongsong lo mana kan? Lakban, lebih ke lakban. Lebih ke lakban. Oh, lakban. Lupa ya. Aman dia mah nggak gigit. Dia mah nggak gigit. Berbisa dari Ngentup. copot jarumnya habis itu ya. Berarti di IPB dapat jalur undangan gitu, masuk IPB. Oh iya, Ul, gue mau nanya nih, Ul. Kan teman-teman gue banyak nih ya kan, yang kadang-kadang suka nanya, apa sih hewan-hewan apa aja sih yang bisa diadopsi sih? Kalau menurut lo? Adopsi maksudnya dipelihara gitu ya? Diadopsi. Sebetulnya kalau masuk kategori hewan peliharaan, hewan kesayangan, itu sebenarnya anjing kucing yang utama. Anjing kucing itu yang utama. Tapi kan ada hewan peliharaan lain ya kayak burung gitu, apa ikan ini juga kan hewan peliharaan sebetulnya. Terus kelinci, marmut kayak gitu-gitu kan, hamster itu kan hewan peliharaan juga. Cuman yang sekarang sih memang salahnya tuh ada beberapa oknum gitu ya, yang harusnya hewan itu liar, hidup bebas di alam tapi dipelihara. Nah itu yang salah sih sebetulnya. Oh, berarti dari alam liar itu Ya, kita nemu lebih ke kucing. gaya-gayaan. Oh, gitu. Kayak kucing nih, kucing hutan. Nah kucing hutan itu kan nggak boleh dipelihara sebetulnya. Tuh, jadi tapi kalau di kita kan malah ya, semakin aneh kan, semakin demen kan. Iya benar. Ya, padahal endingnya tuh nanti mati-mati juga gitu kan, kasihan kalau di alam mungkin dia bisa. Tapi kalau misalnya gitu kan dibalikin ke alam lagi nggak sih kalau misalnya kayak gitu? Kagak lah, kalau pelihara mah pelihara. Enggak, maksudnya kalau misalnya kita misalkan nih kita dari alam nih, kita balikin lagi ke alam itu nggak? Penangkaran gitu maksudnya. Kalau penangkaran iya, tapi kalau pelihara boleh beli, personal mah lu kayaknya apa? nggak bakal dibalikin Sampai lagi. modar aja kali dipelihara sama dia. Oh gitu. Iya, Biasanya kan ada tuh namanya rescue, terus di rescue nih misalkan rescue ini nih maksudnya rescue anjing gitu. rescue misalkan rescue itu ya, dari alam gitu. kalau rescue itu dia memang ada yang sifatnya dipelihara lagi, ada yang dilepasin lagi begitu dia udah beres. Tapi udah beres, udah di steril terus dilepas lagi. Oh, di steril dulu harus. Biasanya gitu kalau rescue. Oh, Makanya ada namanya TNR, trap, neutered, sama release. Jadi ditangkap, steril, lepasin lagi. Pas. oh. Kalau lu kan cuma nggak ditangkap, nggak di steril, lu lepas aja pokoknya terus. Lebih ke diumbar. Aduh. Lagi kalau kucing dapur gimana? Kucing dapur. Kalau kayak gini nih, buaya darat gini nih. Bisa diadop nggak? Bisa dong, mau dong aduk aku. Aduh. Culik aku dong Tan gitu. Berarti IPB 2004 2004. kedokteran hewan sampai 2009
Kalau 9. sarjananya sampai 2008. 2008. Dokternya 2010. Oh, ada ini 6 lagi ya. tahun. Ada koas ya. Koas. Koas. 2 tahun. Koas di mana? Waktu itu. Koas nyebar sih. Nyebar. Iya, maksudnya koas tuh tempatnya semua hewan tuh harus didatengin gitu. Jadi ada koas di kalau kuda tuh gue dulu dapetnya di Parongpong di Denkavkut. Kavaleri berkuda. Kavaleri. Terus sapi gue dapetnya di Pangalengan. Oh, Pangalengan. Terus yang satwa liar gue Taman Safari sih waktu itu. Terus ayam di peternakan ayam gitu kan, peternakan Tepang ayam. gitu ya. Dulu gue apa ya namanya? Iya. Lupa gue Cibadak Indasari Farm kalau nggak salah. Oh. Ya terus sama klinik-klinik hewan. Klinik hewan itu justru yang pas koas itu yang gue merasa oh kayaknya gue cocoknya jadi praktisi hewan kesayangan nih, anjing kucing gitu. Karena tadinya pas kuliah tuh gue pengennya ayam, karena kan cuan ya. Lahan Lumayan bisnis banget. nih gitu kan. Yoi dong. Ya, tapi pas gue magang di tempat ayam tuh boring juga ya, tiap hari ngeliatin ayam. Lama-lama berbulu. Walaupun Lama-lama duitnya bagus pokok. ya. Nah, terus pas koas gue inget banget koasnya pertama tuh di Rumah Sakit Hewan Jakarta tuh di Ragunan. Oh, Ragunan. Nah di situ tuh, wah ternyata keren juga nih jadi dokter praktisi. Terus habis itu gue ke Samapta Polri di mana? Kelapa Dua. Kelapa Dua, Brimob. Nah, iya, magang di situ. Wah tambah ini tuh. Ngurus iya, kinain apa jangan-jangan? Iya ngurusin canine di sana. Terus akhirnya gue, wah kayaknya menarik deh jadi praktisi hewan kecil. Dari situ gue langsung milih kayaknya lulus gue maunya jadi praktisi hewan kecil aja udah. Gitu. Gue mau nanya, Ul, selama lo jadi dokter, apa sih hewan apa yang menurut lo apa sih? Wah ini apa nih yang paling Ini apa nih hewan apa bukan gitu gimana Nggak, sih? maksudnya hewan yang paling Aneh wah, gitu. aneh gitu. Oh, Lebih ke lu kayaknya. Anjing, gue gak pernah ke dia. tapi Ke istrinya. kayak udah pernah lihat aja lu. Oh iya. Kan sama-sama dokter, ya kan? Iya. Dokter hewan juga istrinya. Iya, kalau pasien gue sih rata-rata pastinya anjing kucing. Cuman memang kadang-kadang ada yang suka yang bawa yang aneh-aneh tuh. Dulu tuh gue kalau waktu masih kerja di Jakarta Barat tuh ada yang bawa binturong tuh nggak, binturong. Oh, tahu, Nah tahu, binturongnya itu dateng, keluarnya badannya makin kurus. Ternyata dia diabetes. Oh. Gara-gara ownernya tiap hari tuh binturong dikasih es teh manis. Waduh. Agak kasih gorengan. Tiap hari dikasih es teh manis. Jadi jalan-jalan mampir ada teh jumbo. Makanya makan minumannya tuh selalu dikasih teh manis gitu. Akhirnya jadi kena diabetes. Terus ya itu kan binturong kan salah satu hewan yang sebetulnya bukan Iya, untuk betul. dipelihara gitu. Iya, benar-benar. Dia sih bilangnya itu musang ya. Gue kan tahu lah bedanya musang sama binturong kan beda lah beda. gitu kan. Jadi ya udah abis itu gue ceramahin lah ini bukan hewan yang buat dipelihara. Terus kita kasih obat segala macam. Habis itu nggak balik lagi sih. Takut dia kayaknya gue lapor. Terus kalau yang aneh-aneh lagi yang seharusnya biasanya itu nggak terlalu dipelihara kayak anjing kucing gitu. Gue pernah dapat dulu waktu masih praktek di Alam Sutra tuh bawa kambing. Oh, kambing. Iya, kambing. Peliharaan umum Kambing sebenarnya. kan peliharaan umum. Iya. pakai Cuman peternak. peternakan. Iya, kalau ini peliharaan, hewan kesayangan. Oh, Sayang waktu, dibawa ke bersih. dalam rumah. Ya, jadi dibawa tuh ke klinik hewan waktu itu kambingnya mencret. Gimana? Terus gue, anjir udah lama gue nggak pegang kambing. Kambing nih. Yes, tapi pas lihat, oh ya, terus ternyata ya ada infeksi parasit lah gitu kan. Oh. Kalau Depok pernah waktu itu ada yang bawa ayam Ayam. jago gitu. Ayam Bangkok, aduan. Iya, ayam jago. Biar menang kali Iya, minta cuman maaf. datang udah lemes kan. Oh, habis ngadu Nah, kan. jadi gue infus lah segala macam gitu. Nah, ya tapi kalau jenis hewan yang variatif kayak gitu gue jarang lah, karena kan gue special interestnya di anjing kucing, lebih banyak anjing kucing lah. Anjing Oh. kucing. Kalau ayam diinfus aja. Diinfus di pembuluh- sayapnya. Oh, ada pembuluh darahnya ya? Ada lah. Ya ada kalau nggak ada pembuluh darah nggak hidup. Kalau nggak hidup dia. Dia biasa sayap KFC dia Oh, tuh. iya. Buset. Biasa Udah nggak ada garis darahnya. doang sih. Ayam
nggak ada pembuluh darahnya gimana? Enggak, maksudnya Nggak berkokok dia. itu kan kecil banget, Kai. Iya, dia lebih ngerti namanya dokter hewan mah. Lah ayam Bangkok mah gede kali pembuluh darahnya. Dia emang gede. Gede. Iya. Nggak Gedean ayam Bangkok dari lu pembuluh darahnya. Gua gede, Kai. Sering donor gua. Itu yang aneh-aneh. Ada ya orang gitu ya. Ada. Iyalah. Sayang gitu loh. Sayang ke dokter ya sebenarnya. Timbang ayam doang mah. Kagak lah kalau dia udah deket mah udah Iya. jadi keluarga. Keluarga, bener. Udah jadi keluarga. Ayam aduan, Lu Bro. kadang kalau lihat anjing yang dirawat bener-bener tuh yang jadi keluarga pertamanya, lu berasa pengen diadopsi deh pasti sama pemilik. Coba kali Hidupnya lebih nyaman kan. Coba kali ada yang Sama ngadopsi. nama anjing adopsi gua jadinya. Sialan. Lu kalau lihat ngiri sama tuh anjing. Gila. Iya, ya. makan enak. Kali lu punya pasien gitu ya kan. Ada yang mengadopsi ini kasih nih. Lu kayaknya belum. Kalau gua mah banyak makan. Diadopsi sama Brimob lu buat K9. Iya kan, binatang jadi-jadian ya. Bisa jadi tuh. Iya. Ada gitu ya orang kayak begitu-gitu ya. Iya kadang orang salah kaprah ya. Maksudnya dalam artian gini loh. Dia mau hewan apa nih? Ternyata nggak boleh tadi sama. Sama siapa? Nggak, Sama maksudnya- apa gimana sini? Maksudnya dalam memilih hewan tuh apa sih? Apa yang nggak tahu gue lu? Ini jangan nanya lagi lu yang pengen bertanya jangan. Nggak maksudnya dalam nih kira gue Gua apa? Agak berubah ya. Iya. Kayak dulu ya. Aneh lu. Gua mau kemana nih? Intinya lu mau kemana? Enggak, salah kaprah dalam maksudnya gini. Salah kaprah dalam memilih hewan peliharaan tuh apa sih? Salah Apa kaprah. sih? Lu nanya. Iya. Paham Paham maksudnya lu dia tau lah. Ya itulah. Ya dimengertiin aja lah. Ya. Maaf ya Pak. Emang temen saya kayak gini dia. Udah lama nggak diadopsi kan? Mungkin banyak tuh yang salah kaprah tuh mikirnya tuh hewan ya udah hewan aja. Iya, Jadi betul. cuma Bisa asal dipiara. lokasi makan, lokasi minum, udah dia udah sejahtera. Iya betul. Padahal di hewan itu kalau kita mau melihara hewan itu harus menerapkan prinsip kesejahteraan hewan. Ada namanya 5 animal welfare, 5 kesejahteraan hewan. Di kesejahteraan Ya, hewan. jadi dia harus bebas dari rasa haus, lapar haus, sakit penyakit, ketakutan, mengekspresikan normal behaviornya itu tuh semuanya tuh harus ada tuh di situ, gitu. Jadi Ada aspek nggak bisa tuh itunya. kalau misalnya kita cuma punya kucing satu nih, kita cuma kasih makan, minum, sama palingan ganti litter boxnya doang. Tapi dia nggak disteril nih. Kalau nggak disteril hewan kucing itu kan dia yang mempengaruhi pola kawinnya itu kan hormon di badannya. Betul. Nah kalau kita nggak steril, terus kita nggak kawinin juga, stres. Oh. Dia stres tuh di kandang. Lu bayangin aja dia lagi pengen kawin banget gitu kan. Cuma dikandangin doang nggak bisa kawin, itu tingkat stresnya tinggi. Itu Stres. namanya Dugem dah gitu. stres kalau nggak biasanya kan kabur tuh dari Kabur. rumah Iya. tuh buat kawin kan. Tapi kalau misalnya dikandangin kan dia nggak bisa kabur juga. Iya benar. Diem aja dia dulu di Itu dalam makanya kandang. temen lu mau ngawinin kucing kali itu kan. Makanya itu. Stres kucing lagi stres. Itu bukan, itu temen gue juga stres, sama stres itu. Ya jangan kan kucing orangnya nggak kawin stresnya. Nggak tahu udah bilang. Sama-sama lagi hormon ya kan. Sama-sama ngebet. Iya. Gimana kan orang nggak itu, Pak, gini tuh kayak kita kan. Saya kira diadu apa kucing ya. Aduh kacau. Pantesan. Tapi kalau kayak hewan-hewan yang dilindungi gitu kayak ular atau Ular nggak semuanya dilindungin sih. iya kayak kan ada juga yang melihara harimau. Nah itu gitu-gitu. kayak harimau, macan, kayak gitu, Oh. singa apalagi. Itu kan bukan hewan Ya. yang dipelihara gitu. Tapi Gue kan pernah ada dapet aja. case, ya salah satu lah orang yang berada gitu, dia pelihara anak singa dari Afrika gitu. Endingnya anak singa itu datang ke klinik dalam kondisi malnutrisi. Oh. Dia tulangnya pada keropos. Karena dia mikirnya singa makannya apa? Ayam aja udah. Jadi tiap hari kasih ayam, daging ayam gitu. Padahal kan kalau di alam tuh dia kan nangkep mangsanya nih. Iya. Nangkep mangsanya yang dimakan kan nggak cuma dagingnya doang. Iya, Dia kan makan Ada tulangnya, darahnya. makan jeroannya. Iya. Nah kan di situ dapat nutrisi dari situ. Nah kalau kita cuma kasih daging ayamnya aja, pasti kan ada yang kurang nih nutrisinya. Akhirnya jadi malnutrisi.
sampai tulangnya banyak gampang patah kayak gitu kan. Kropos. Itu kalau kayak yang itu apa hewan dilindungi itu dia datang ke klinik atau Itu biasanya manggil dokter? biasanya Ya? manggil dokter sih. Manggil. Biasanya manggil dokter, terus ya apa namanya? Visit lah dia jadinya dokter ya. diobatin gitu. Wah, kalau misalkan penanganan singa gitu mesti harus dibius dulu apa gimana? Iya, kalau yang hewan jangankan singa sih, kayak anjing yang udah galak banget aja mau nggak mau harus bius. Bius. Tembak dulu gitu. Tuluk. Gitu. Oh, Iya. disumpit. buru. Itu karena singa Afrika. Jadi mesti pakai bahasa Afrika. Aduh, aneh-aneh aja ya orang. Tapi karena banyak duit dia jadi Iya. legalitasnya izinnya kan belum ngurus izinnya ya Pak ya. Iya, BSDP-nya kan. Iya, kan karantina dulu biasanya kan kalau dari luar itu kan. Ya gitulah. Luar biasa. Berarti suka pernah juga nanganin yang kayak begitu Pak? Ada nanganin Ada. kayak gitu, tapi gue nggak sering. Nggak sering, tapi pernah lah gitu Pernah. visit ke rumah Ya, orangnya ya, itu. ya. Kayak gitu-gitu ada lah. Nanganin yang hewan-hewan yang seharusnya nggak dipelihara. Tapi kan kita kan tugas dokter hewan Tapi kan, diedukasi nggak? ya harus edukasi. Harus Karena kan kita tugasnya dokter hewan kan ngobatin itu wajib. Mau itu hewannya dilarang sekalipun, masa dia sakit kita kagak ngobatin Iya. kan. Ya, jadi kita ngobatin itu wajib. Tapi habis itu ya kita harus edukasi kalau itu bukan hewan yang harusnya pelihara. dipelihara di dalam kandang gitu. Mereka harusnya liar. Gitu. Lepas. Paling enggak ya kalau di penangkaran yang udah diatur lingkungannya mirip seperti tempatnya gitu. Negara alam, harga satwa gitu ya. Ada bahaya-bahayanya nggak sih ini nanganin hewan-hewan? Iya, Apalagi bener kan tuh. rabies, kayak anjing kan, Oke. kucing, kera kan rabies itu tuh. Iya. Ini juga pernah kena soalnya kan, takut air jadinya kan. Kalau rabies mah nggak bisa sembuh Kai. Iya, bisa sembuh. Pantesan lu sakit mulu. Ternyata belum sembuh, nggak bisa kata Pak dokter, nggak bisa sembuh, Brun. Aduh, Ali dok, ada dok, apa suntik mati kan ya? Sedih mati. Sebetulnya sih kalau penyakit dari, kan ada nama penyakit zoonosis ya. Penyakit zoonosis itu penyakit dari hewan ke manusia gitu. Jadi bisa nular dari hewan ke manusia. Itu kan ada banyak gitu. Ada yang memang sifatnya ganas, ada yang sifatnya ringan tuh kayak jamuran gitu kan bisa juga ketularan. Nah, tapi semuanya sih balik lagi tergantung dengan perawatan kita nih ke hewan kita seperti apa gitu. Misalnya kita punya kucing. Kucing kan selama ini tuh yang di-judge sama orang tuh tokso. Ya kan? So, Hati-hati lo memelihara kucing, ntar nggak bisa hamil, Hamil, gitu kan. Hati-hati kena tokso gitu kan. Iya, iya. Padahal toksoplasma di kucing, ya betul memang si kucing itu dia bisa ngeluarin, kalau misalnya dia kena toksoplasma, dia bisa ngeluarin toksoplasmanya di feses. Betul tuh kayak gitu. Tapi kucing apa nih yang ada toksoplasmanya? Kucing-kucing yang suka nangkepin tikus. Oh iya. Kucing yang suka nangkepin burung liar, karena toksonya akan ada di situ dulu tuh. Terus kucing yang suka dikasih daging mentah, nah itu bisa ketularan tokso dari situ. Karena tokso itu nyerang semua mamalia gitu, nggak cuma kucing doang. Manusia bisa, sapi bisa, kambing bisa, itu semuanya bisa. Cuman bedanya di tempat yang lain toksonya ngendapnya di daging. Kalau di kucing dia bisa keluarin toksonya lewat pupnya, makanya dia bisa menularkan. Nah jadi kita nih manusia nih kalau kena tokso nggak cuman karena kucing aja gitu, bisa aja misalnya kita makan daging mentah gitu, daging yang kayak daging steak gitu, tapi kita nggak masak mateng gitu. Ternyata kebetulan daging sapinya terkontaminasi tokso, ya kita kena. Oh, Makan lalapan gitu nih, misalnya lo makan lalapan, terus lo nggak cuci bersih nih, terus lalapannya kena tai kucing gitu, misalnya kucing liar yang di kebunnya, lo bisa kena tokso. Oh, dia bakteri ya? Apa virus? Protozoa dia jatuhnya. Oh, protozoa. Ya, jadi sebetulnya itu bisa nggak cuman dari kucing aja gitu, bisa dari makanan kita. Makanya jadinya bagaimana caranya biar kucing kita nggak bawa tokso, ya harus dijaga makanannya nggak. Kalau bisa jangan dibiarin dia nangkepin tikus gitu. Terus nah apalagi berburu jangan dilepas keluar lah istilahnya yang untuk dia hunting. Terus kalau bisa jangan dikasih daging yang mentah, kasih makanannya yang matang gitu atau ya makanan yang udah beli di pabrik
gitu. Oh. Kalau kita jaga kebersihannya ya harusnya sih kayak gitu aman. Ya itu berarti masalah kayak yang penyakit kucing tadi tuh dari Toxo kan kotorannya juga pengaruh kan. Terus gejala-gejalanya ada yang bergejala, ada yang enggak, tergantung imunnya juga ya. Iya. Gitu. Terus ada lagi kayak gimana tuh Pak Dokter? Apa ini ada lagi? Kucingnya. Penyakit yang dari kucing gitu ya? Iya. Ya dari bukan dari kucing aja, dari anabul. Ya dari anabul. Paling sering ya sakit kulit kali ya. Kulit. Kayak jamur gitu kan, ringworm gitu bisa nular juga. ke Kutuan gitu, kutuan. manusia. Kutuan sih untungnya nggak nular ya kutunya dia ke kita gitu. Tapi palingan ada beberapa kayak pinjal gitu, dia bisa accident, kira tiba-tiba ngegigit kita itu bisa. Tapi kalau dia stay di badan kita nggak, karena beda apa ya? Beda ukuran diameter rambutnya itu beda. Susah pegangannya gitu. Nah jadi kutu manusia ya di manusia, kutu kucing ya di kucing aja gitu. Nggak nular ke manusia. Tapi kayak jamur, terus kayak skabies itu juga bisa nular tuh. Skabies tuh tungau kulit, bikinnya gatal-gatal kerak-kerak gitu. Nah itu bisa juga nular ke orang. Ya intinya balik lagi, kita tergantung kita perawatannya kayak gimana. Bersihan juga sih. Ya, yang penting kita rutin jaga bersihannya gitu. Rajin mandiin, rajin kasih obat tetes kutu, kayak gitu-gitu kan. Ngebantu buat memproteksi mereka biar dia nggak sakit. Kalau mereka nggak sakit ya nggak nularin ke kita. Iya. Anggaplah jadi keluarga ya. Ya harus. Tuh, bener Kak. Lu mau dianggap keluarga Kak? Gue lebih mau syuting rabies kan. Nah kayak binatang itu tuh suntik rabiesnya per berapa bulan dok? Per tahun, setahun sekali. Oh setahun sekali Setahun itu sekali. harus. Ya kalau di Indo karena kita belum bebas rabies, kita harus vaksin rabies setahun sekali. Tapi kalau vaksin rabies itu sebetulnya ada program dari pemerintah juga gitu. Jadi tiap bulan September itu kan ada World Rabies Day itu. Biasanya tuh banyak tuh. Biasanya banyak tuh vaksin-vaksin rabies gratis di klinik-klinik. Daftar bro besok Ya bulan September tuh biasanya. Iya, ntar gue bawa lu ya. Lu yang takut air. Jadi buat anjing, kucing, monyet gitu, nekra, pokoknya yang hewan pembawa rabies itu bisa tuh divaksin. Oh, berarti nggak semua hewan bawa rabies? Enggak. Sebenarnya rabies bisa kena ke semua mamalia. Cuman ada namanya hewan pembawa rabies. Pembawa rabies tuh hewan yang bisa menularkan rabies ke manusia atau ke hewan lainnya. Yang artinya bisa ngegigit dia. Jadi kayak yang ada taring-taringnya lah, kayak monyet, kera, terus apa namanya anjing, kucing. Itu kan dia bisa. Dracula ya. Nah itu kan bisa ngegigit. Nah kalau lu bisa ngegigit juga bisa nularin lu. Bisa ngunyah aja, ngulum bisa ngulum. Ngokok. Lebih ke ngokok. Pembawa rabies, hewan yang pembawa rabies yang Kalau sapi kan kalau kena rabies kan dia nggak bisa ngegigit nggak bisa orang, nggak bisa kan menularkan rata. mungkin. Jadi dia nggak nularin. Oh iya, dia dari yang Tapi liur ya? sapi bisa kena, misalnya sapi Kena kegigit doang anjing kan, gitu, tapi cuman nggak dia bisa kena, nularin. ya mati lah. Karena itu digigit ya? Ya, nularannya via gigitan. Makanya jadi Liur berarti apa ya, gimana? ini juga salah satu yang sering salah kaprah tuh orang kan. Hati-hati jangan deket anjing nanti rabies lu gitu kan. Bukan semua anjing rabies gitu. Anjing bisa kena rabies kalau misalnya dia digigit sama anjing liar yang kena rabies gitu. Dia penularannya tuh via gitu. Kalau misalnya dia nggak pernah digigit sama anjing rabies, ngapain kita takut rabies? Betul. Nah, untuk penanganannya gimana Ul? Kalau misalkan ada nih orang kegigit sama anjing rabies, Wow, itu agak berat tuh. Kalau kegigit sama anjing rabies kan intinya ya resiko kematiannya tinggi lah istilahnya. Tertular. Tapi pertolongan pertama kalau kita kegigit anjing atau kucing, yang pertama yang harus dilakukan itu langsung bagian kegigitnya jangan tunggu dulu nih, misalnya lu habis digigit anjing nih. Lihat nggak apa-apa, dulu. nggak sakit lah. Gitu. Ya. Atau foto dulu kan, posting habis digigit anjing nih gitu kan. Coy digigit kita anjing gitu. digigit Bruno nih gitu kan. Jadi yang pertama yang lo harus langsung lakuin tuh lo cuci dulu tuh di air mengalir. Air Selama 5 menit, 5 sampai 10 menit tuh air mengalir, campur sama sabun. Tujuannya biar kalau misalnya ada virus, ada apa-apa tuh keluar langsung. Cuci pakai sabun yang bersih, terus habis itu lo langsung ke dokter bilang kalau lo habis digigit anjing. Nanti biasanya mereka tuh akan kasih
vaksin rabies sama serum anti rabies itu bakal dikasih nanti. Dokternya dokter umum atau dokter hewan nih? Dokter umum lah, Oh, dokter orang. Oh, dokter orang. Soalnya kita kalau dokter hewan nih, misalnya kita habis kegigit anjing gitu, kita juga pasti akan ke situ untuk minta suntik rabies, anti rabies gitu. Ada di manusia ada anti rabiesnya. Gejalanya itu apa? Kalau orang habis kena gigit udah terkena rabies tuh. Itu dia kagak tahu kayak. Nggak tahu. Nah, kayak buat diagnostiknya nih anjing yang kena rabies itu kita mau tahu nih anjingnya ini ngegigit karena dia rabies atau kagak. Itu anjingnya perlu di karantina nih, dipisahin gitu. Terus dilihat nih dalam 2 minggu dia mati apa kagak. Oh. Kalau dia mati kemungkinan rabies. Karena nanti buat diagnosanya, buat tahu rabies atau enggaknya kita harus ngambil bagian dari otaknya gitu loh. Oh, Mesti bedah dulu. Ya, dibedah dulu bagian dari otaknya, kita cek. Nah, itu baru. Karena kan kalau misalnya kita ngambil darah segala macam resiko juga buat yang ngambil darahnya kan. Nah, itu banyak resiko yang bisa nularin juga nanti ke orang yang ngambil ininya. Jadi memang susahnya di situ. Karena kita nggak bisa tahu itu rabies atau enggak. Biasanya kalau itu kan cek di darah misalkan kan ketahuan tuh. Darahnya apa, misalkan kan gitu. Apa darahnya? Iya, nggak masalah ada virusnya apa kagak. ada virusnya apa gimana ya kan. Oh, ngerti-ngertian darah sih. Nyambung dia mah kalau darah. Iya, kalau darah, Mainannya darah dia. darah tista. Darah mati. Darah muda ya kan. Buset. Jadi nggak ketahuan ya gejala kita udah Sebenarnya kena ada gejala spesifik ya, kayak dia takut air, takut cahaya, terus kejang-kejang kah apa? drooling gitu. Jadi dia mulutnya susah nutup karena sakit kan. Buat nelen susah. Drooling jadi biasa kayak makanya dibilang anjing gila kan karena dia ya karena nyerangnya otak. Jadi kayak nggak sadar gitu lah gitu. Itu resikonya tinggi kematian. Ke orang iya. Makanya kita dokter hewan nih sebagai profesi yang beresiko terkena rabies, kita harus rutin vaksin rabies. Oh iya, harus tahun. Enggak tiap tahun sih. Jadi di awal tuh seinget gue ya, gue lupa juga. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Habis itu setiap 5 tahun. Oh, 3 tahun pertama rutin Iya, 3 tahun. tahun pertama harus rutin tuh, 3 tahun berturut-turut. Habis itu 5 tahun. Oh, kayak perpanjang SIM jadi 5 tahun, Iya. 5 tahun. Jadi gitu. dibus terus. 5 tahun habis SIM dia suntik lagi. Karena lebih aman gitu buat kita ya kan. Iyalah. Siapa tahu lagi meriksa dia copot kan gitu kan. Wah, Ternyata kontak rabies langsung gitu kan tiap Iya. hari. Iya, kelar kan. Apalagi anjing-anjing liar yang rescuean kan Ya, itu iya. lebih resiko mungkin kan ya, Dok lebih ya. beresiko karena kita nggak tahu riwayatnya kayak gimana. Iya. Nah itu saya juga Paul nih punya ini kayak Apa? klinik. Punya klinik itu. Iya. Dinas di mana aja nih? Dinas selain di Depok? Gua sekarang sih gua praktek cuma di 2 tempat. Yang satu di klinik, bukan klinik gua lah, klinik istri. Pada wae sama aja. Cuma nurut aja itu mah klinik istri. Takut pulang diocehin ya. Ngaku-ngaku ya gitu ya. Ngaku-ngaku ya gitu. Jadi klinik gua di Tol Iskandar, Singpet Care di Victoria Hills. Ruko Victoria Ya, Hill. Victoria Hills. Nah, itu ada Singpet Care, itu klinik gua. Terus gua juga praktek di Modern Vet Animal Hospital di Kuningan, Jalan Guntur. Oh, di Guntur. Itu klinik doang apa ada pet shop juga jual-jual? Kalau di Depok ada jual-jual, tapi kita nggak terlalu banyak jual-jualnya. Kayak makanan pasir kayak gitu ada, tapi bukan jadi yang utamanya. Kita utamanya klinik. Kalau utamanya jadi material, Kalau utamanya kan biasanya kan kayak pet shop gitu kan. Soalnya kan ada yang Jual pet shop, kandang. tapi kliniknya itu cuma secuil gitu. Iya. Nah, kalau kita justru kliniknya yang Yang pet shopnya cuma diutamain. kecil. Ada pet hotel juga kah? Ya, kita ada grooming, ada pet hotel. Ada grooming juga kali. Groomingnya sih tuh belum. Suwe. Biar mekar. Murah kalau nggak ada rambutnya murah biasanya. Kalau rambut panjang mahal. Dia lebih Mahal nih. lebih ke sping dia. Keriput dong. Berarti saat ini dua Dua tempat Dua praktek. tempat, karena dulu gue ngerasain tempat praktek tuh, waduh, Lelah. lelah. Juga. Iya bayangin gue Alam Sutra, Jakarta Barat, dulu kan gitu kan, Alam Sutra, Jakarta Barat, Sunter,
Mendepok. Gokil. Ujung ketemu ujung 4 penjuru anjay. 14 tahun coy gue kayak gitu. Buset. Lumayan juga sih capek. Tua di jalan itu tuh. Luar biasa. Ujung. Jadi sekarang milih 2 tempat aja lah. Udah. 2 tempat. Iya. Praktek setiap hari apa yang di Depok? Kalau yang nih? di Depok gue cuma Rabu sama Sabtu. Rabu sama Sabtu. Rabu sama Sabtu. Terus kalau yang di Jakarta gue praktek Minggu, Senin, Selasa. Selain praktek di klinik, apa ada seminar-seminar, ada apa lagi nih kegiatannya nih? Apa ya? Palingan gue jadi beberapa kali sih diminta untuk jadi pembicara seminar dokter hewan kayak gitu. Peserta dokter hewan atau pesertanya yang pemilik hewan gitu. Ada beberapa juga yang kayak gitu. Sama kalau dulu sih ya zaman Covid gue ngonten. Lumayan tuh aktif tuh konten. Tapi sekarang kayaknya udah nggak terlalu fokus lagi ke kontennya. Lebih ke prakteknya lagi Ya, aja. kalau dulu kan pas Covid kan bingung juga gitu ngapain kan. Akhirnya gua coba ngonten ya ternyata rame tuh kontennya. Udah. Tapi zaman Covid justru yang anabul makin banyak. Banyak. Makin banyak betul. Makanya orang kita, ada yang kita kerja. salah satu bisnis yang nggak terkena dampak pas Iya, Covid kemarin. Menjanjikan malah. Ya. makin Karena banyak orang yang malah jadinya tadi nggak punya hewan jadi punya hewan. iya, dia nggak kemana-mana bete ya kan. Melihara kucing dapur kayak kucing apa kayak ya kan. Dulu juga kan pas zamannya Covid juga miara kan tuh. Melihara tuyul. Lumayan ya. Orang kayak kerja. Iya. Aduh. 2 tempat praktek berarti. Bareng istri nih yang di Depok berarti. Iya, di Depok orang istri. Istri juga dokter hewan. Ya? Dokter hewan. Cuman sekarang lagi karena anak gue yang kedua ini kan masih baru 1 tahun lah umurnya, jadi masih perlu sentuhan ibu. Bapaknya enggak. jadi istri gue prakteknya cuman untuk saat ini masih 1 hari. Dalam seminggu. Iya, dalam seminggu. Jadi tiap hari Kamis tuh dia praktek. Nanti gue jagain anak di rumah. Soalnya kita nggak pakai pengasuh Kai. Nggak pakai pengasuh kita. Biasa dong. Jadi kita berdua nih, kalau pas makanya mau nggak mau jadi jadwal praktek istri gue kan yang harus dikurangin gue, karena kan kepala keluarga masa gue yang dikurangin. Jadi gue tetap kerja. Nah istri gue dapat praktek di hari Kamis pas gue libur. Jadi pas hari libur tuh hari Kamis tuh gue nggak bisa diganggu tuh biasanya. Karena tugas gue ada jagain anak. Gitu. Kamis nih bro. Iya Bisa tuh. diganggu. Iya. Harusnya. Tapi kebetulan Cuman kita ganggu aja. Iya lah. gitu. Ini terganggu juga sih. Tapi dia mau praktek kan abis ini. Iya, ini gue praktekin bini gua. Gantiin bini berarti. Enak ya sambil itu ya. Iya. Salah satu profesi enak. Profesinya sama. Sama-sama ngerti lah kalau misalnya kita ada kayak dokter hewan itu kan kayak nggak cuma dokter hewan lah, dokter lah istilahnya gitu kan. Jadwal kerjanya tuh kadang nggak bisa on time gitu, nggak bisa tenggo jam segini beres gitu. Misalnya jam lo cuma sampai jam 8, tapi jam 7.50 ada pasien gitu kan. Terus pasiennya berat lagi kan, susah nanganinnya. Lo bisa kelar sampai jam 10 baru kelar itu. Iya. Mau nggak mau kan? Kalau itu. Iya. Anjing lagi kolek kan begitu. Asalnya nggak ada shiftnya ya, cuma buka. Ada shiftnya sih, Oh, ada ada shiftnya shiftnya. tetap. Tapi kita nggak ada shift yang malam ya. Klinik buka tiap hari tapi klinik. Tiap hari. Tiap hari. Oh tiap hari buka belum bisa mampir. Tiap hari buka. Gua lagi. Ya kan namanya ke tempat temen kan boleh mampir. Oh iya benar. Lu mah Apalagi pas uzon praktek orangnya. ya. Oh minum dulu. Diminum mulu. Ngoceh mulu kering. Iya, seret nih. Berarti udah 14 tahun lebih berarti ya? Jatuhnya 15 tahun. 15 tahun sekarang. 15 tahun dokter hewan tuh. Iya, dari 2010 gua. Alhamdulillahnya nggak ada kena penyakit dari binatang ya. Yang tadi yang gue bilang sakit kulit tuh pernah gua. Oh, Ya pernah lah, dokter hewan giliran imun lagi jelek tuh tiba-tiba ada muncul aja ruam merah gitu. Oh, jangan. Udah lah. kali kan berubah jadi siluman ular gitu. Kayak Spiderman ya kan dulu. Bisa jadi. Peter Parker ya sih. Iya kan berubah. Suka dukanya apa Ul? Suka duka jadi dokter hewan. Yo ya selama jalur Kalau sukanya ya pasti ya jatuhnya apa ya?
kalau ketemu hewan tuh nggak cuman yang sedih-sedihnya aja gitu yang pas dia lagi sakit, tapi yang lucu-lucunya kan juga banyak gitu kan. Jadi kayak gitu tuh selalu ada aja yang bikin kita ngakak gitu tiba-tiba gitu. Hewan-hewan menggemaskan. Nah, ya, jadi kalau ngurusin ke hewannya sih sebetulnya sejauh ini dikit lah dukanya lah, banyak kan sukanya lah, karena emang nyaman gitu kerjanya. Yang repot emang ngurusin pemiliknya. Tambeng, lebih ke tambeng. Ngurusin pemilik kadang lebih agak repot. Tapi ya balik lagi, kita dokter hewan nanganinnya nggak cuma nanganin hewan, kita nanganin pemiliknya juga sih gitu. pasti. Jadi ya itu suka dukanya di situlah. Iya bis. Tapi ada rawatan juga ya di Ada tempat rawat itu ya. inap, ada. Rawat inap juga kayak. Ada klinik, ada IGD-nya berarti dia juga langsung. BPJS. Belum. Kayaknya nggak terima. Program pemerintah nggak masuk ke hewan, bro. Nah, itu kan Jakarta katanya mau buka BPJS hewan. Iya tuh, ada Tapi kayak. hewan tertentu, bro. Ih, gitu mah. Kingkong nggak dilindungi, nggak masuk gitu. Lo kan dipelihara lo, darah negara. Ya sesuai pasal undang-undang. Wakil miskin dan anak terlantar. Terus ada tips atau kiat-kiat ya nih orang yang baru pengen miara anabul atau piara apapun lah di rumah tuh, ada tips atau kiatnya nggak nih gimana nih biar bagus, sehat, tetap aman dianya juga gitu, Dok? Yang pertama yang selalu gue bilang, jangan lihat yang senang-senangnya doang. Senang-senangnya kita punya anjing lucu, kucing lucu gitu kan, bagus, makan bagus. Kenyataannya itu adalah makhluk hidup gitu kan. Iya. Ya kan, dia bisa sakit gitu kan. Terus bisa stres, ya macam-macam lah. Dia bisa meninggal juga gitu kan. Nah, jadi kita harus pikirin nih bagian yang nggak enaknya. Nah, bagian nggak enaknya nih salah satunya adalah yang sakit. Banyak pemilik yang udahlah kucing doang ngapain sih masa diobatin bodoh, gitu kan. cuek gitu ya. Terus nanti kucingnya demam, kasih paracetamol, padahal paracetamol tuh racun buat kucing. Nggak boleh kucing nggak bisa kena paracetamol, dia nggak ada enzim yang mencerna paracetamol. Jadi kalau kucing kasih paracetamol, demamnya kagak hilang, nyawanya hilang yang ada. Gitu. Selesai. Nah iya makanya. Jadi Selesai urusannya bener. Komplikasi dia malah dikasih paracetamol. Nah itu makanya kita butuh edukasi kayak gini nih. Harus mempertimbangkan juga nih kira-kira sanggup nggak nih? Iya, Karena kan ada duit yang bakal keluar, terus ada waktu juga yang harus tenaga dikasih gitu kan. Tenaganya juga ngurusinnya tiap hari, ganti makanan, ganti pasirnya. Pasirnya nggak diganti tiap hari, yang ada dia kotor bawa penyakit. Bawa penyakit nanti yang disalahin siapa? Kucingnya. Padahal kan yang salah siapa? Mempunyanya yang nggak bersihin, ya kan? Lo nggak bersihin, iya hewan mah nggak pernah salah. Manusianya. Benar kan. Nah, jadi dipertimbangkan dulu tuh, bisa nggak tanggung jawab untuk bagian itunya. Yang nggak enak-enaknya dulu. Kalau dia bisa tanggung jawab, ya boleh silakan. Tapi kalau nggak bisa, misalnya lo kerja dari pagi, berangkat jam 6 pagi, pulang udah jam 11 malam gitu. Terus lo mau punya kucing atau punya anjing gitu. Kalau kucing mungkin masih lebih mandiri lah, dia dicuekin. Kalau anjing itu kan sangat bergantung sama manusia gitu. Jadi dia bonding ke manusianya tuh kuat. Lebih gitu. kuat ya. Jadi kalau seharian dia ditinggal, yang ada dia stres, sedih gitu kan. Nggak ada yang ngajak main gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya berarti belum bisa lah. Mendingan kalau kayak gitu pelihara aja ikan nih, ikan kan sekali sedihnya kan. Banjir aja terus, mau nangis mau kagak, banjir ikan mah. Ya kasih makan sehari juga kelar gitu kan. Itu kan nggak terlalu perlu sampai lo harus elus, rapiin rambutnya, nggak perlu main. bonding. Nah iya, kalau anjing kucing itu kan dia ada bondingnya sama pemiliknya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya waktunya nggak cukup, ya jangan jadi paksain. Tanggung jawab. Terus kan banyak juga tuh yang ngasih hewannya ke anaknya misalnya, padahal anaknya masih kecil banget gitu kan. Anaknya masih umur berapa tahun gitu, balita, tapi udah dikasih tanggung jawab untuk jagain hewan, kan nggak bisa. Mau nggak mau ya orang tuanya yang harus tanggung jawab juga. Kayak gitu-gitu tuh makanannya tuh ada pantangannya enggak, atau yang kalau baiknya jangan nih. Kalau nggak boleh nih makanan yang bahaya gitu ya. Iya. Kalau yang bahaya nih kayak buat anjing itu dia nggak boleh coklat.
coklat tuh beracun buat anjing. Nggak boleh tuh bro, makan Nah, coklat. jangan kasih coklat. Dia maksudnya dia nggak boleh makan coklat. Gue. Terus saya Coklat apa nggak lagi? boleh. Terus anggur tuh nggak boleh tuh. Anggur juga beracun. Anggur yang buahnya apa yang minuman? Buah. Oh. Anggur. Ya minuman udah pasti lah. Buah lu aja nggak boleh itu beracun. Nah anggur yang buahnya itu bisa bikin gagal ginjal akut. Anggur apapun, Anggur hijau, apapun. merah. Betul. Anggur apapun ke anjing itu bisa bikin gagal ginjal akut tuh. Gagal ginjal. Iya, bisa bikin gagal. Darah mulu dong dia. Itu makanya. Tiap minggu. Jadi harus hati-hati. Ada banyak lah yang kayak apa ya, kacang macadamia Berarti itu juga. yang miara pun juga mesti banyak bertanya dong. Betul, Ke betul. dokter, ini dok sih nggak, Betul. binatang saya ini nggak boleh makan apa, obatnya yang bagus nih kalau dia kayak begini apa. Nah, itu. Mesti begitu juga Iya, mas ya dok ya. harus pasti. Tanya, cari-cari informasi kan banyak sekarang. Iya. Ya, harus rajin kayak gitulah, harus ada persiapannya dulu. Jangan ujuk-ujuk pelihara kucing kagak tahu Jangan cuma apa-apa. modal duit doang, Ya, pengen. betul. Kalau modal duit mah banyak yang bisa beli. Iya, Tapi betul. endingnya Kalau- kagak kerawat. Kalau cuma modal duit, belinya Tamagotchi. Betul gede modal, gede modal ya kan. Zaman dulu badai sama Tamagotchi aja. Emang lu nggak ngerasain? Ngerasain Kan? gua. Iya, udah itu piaraan abadi. Tainya lupa dibersihin mati ya. Iya kan? Itu belajar dari situ. Iya. Mungkin dia bukan dari SMA kan. Mindsetnya dari Tamagotchi gua rasa dia pengen jadi dokter hewan ya kan. Jadi banyak pertimbangannya bro. Kalau Iya. pengen miara hewan itu banyak. Iya pastilah. Selain keuangan yang mencukupi ya kan. Iya. Iya, Keuangan, silakan. waktu, tenaga. Dulu, ya istilahnya kita belajar bertanggung jawab. Iya. Iya, harus ada ilmunya juga. Ya, sesama makhluk hidup Tuh. kita harus saling berbagi ya. Maksudnya apa? Tadi gue udah serius loh. Jadinya gue apa ya? Arah tujuan lu mana sih Bro sebenarnya? Makin berbagi kan selama makhluk hidup. Bener dong. Iya, terus Ya udah bener. Iya juga. aduh, temen lu nih Mal. Temen lu harus baku, berubah. Jadi haus gue. Tuh, apa lagi kalau lu kan kayak lu dulu nih sempet ituin ikan kan. Iya, gue pernah juga dulu. Gue sempet ini, dulu tuh jadi penyuluh Penyuluh ikan. swadaya Hah? tingkat provinsi Wih. di Bandung. Berarti untuk apa tuh? Untuk Untuk perikanan, para peternak ikan gitu. Peternak. Oh, oke. penyuluh swadaya perikanan. Oh. Dulu sempet itu dulu. Nah, itu kan lu sebagai penyuluh peternak-peternak ikan nih, Iya. kan ada keluhan dong Pak, pasti dari para peternak. Ya pasti dong. Ini airnya biar bagus gimana nih Pak Andi, gini-gini. Ya, Lu pernah konsultasi gak ke dokter hewan kayak gitu-gitu? Gua waktu itu pernah, cuman karena di dinas waktu itu ada dokter hewannya. Gitu. Jadi gua konsultasi ke dia. Katanya tuh lu juga pengen nelfon Maul kan? Dulu Kalau lele stres kasih obat apaan Ul, kata lu kan gitu. gua kasih bodrek bukan mau stres. Makin tripping nih ya. Kasih minyak goreng ya. Wah, bener itu udah Sama paling cok. sambal. Sama nasi uduk nih kan. Lagi ya, stres saya pikir. Kasih bonteng pinggirannya ya kan. Tanda-tandanya apa coba dari stres? Biasanya berdiri dia. Oh iya, leleng Iya, gitu ya. berdiri. Kumisnya keriting. Kumisnya hilang ya. Iya. Rontok Terus, botak iya. dia. Sama biasanya Itu ada bukan habis barber dia bukan. kayak produser gue kumisnya banyak. Oke, kita udah dengar nih penjelasan dari Dokter Maul tentang tips, trik, dan kiat-kiatnya buat yang mau miara hewan atau yang punya hewan piaraan di rumah nih. Untuk bisa lebih jelasnya bisa datang atau japri langsung. Datang bisa ke kliniknya, ada di Depok 2 juga nih kliniknya Dokter Maul. Nanti kita cantumin nih kliniknya nih, bisa japri langsung nih. Sini ya kan tuh. Nah, tetap pantengin channelnya Bentok buat lebih tahu hal-hal seru lainnya. Jangan lupa nih ya, tetap subscribe and comment. Iya, subscribe bener. Oke, dari nongkrong Sampai di talk di Bentok. Terima kasih Dokter Maul.
Nanti saya bawa dia ke klinik.